Ada juga namanya Pak Soman. Mohon maaf Pak Soman. Yang membeli Bapak Aryadi. Cakep. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Yang pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, ayatnya jelas di dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Kata Allah dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan ditambah. Ya, kita bersyukur mendapat rezeki, misal 1 bulan gaji masih minta 500. Kita kerja 1 bulan gaji 2 juta. Kita bersyukur pada Allah, nanti akan ditambah lagi rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bersyukur suaminya punya 1. Mohon maaf ibu. Artinya apa? Bersyukur bapak punya istri 1, bukan tambah 2, tetapi ditambah keberkahan hidup dalam rumah tangga. Ada itu perbedaan antara gaji dengan rezeki. Kalau gaji bisa kita ukur, 1 bulan pendapatan kita misalnya setelah kita hitung-hitung 3 juta. Kita bisa ukur, kita bisa hitung, bulan ini suamiku dapat gaji 3 juta. Langsung sini bang, misalnya seperti itu. Tapi yang namanya gaji dengan rezeki itu berbeda. Gaji yang kita ukur 1 bulan 3 juta, tapi dalam keseharian kita bisa mendapatkan lebih dari 3 juta. Itulah namanya rezeki. Daripada rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah akan keluarkan rezeki dari yang tak disangka-sangka. Khusus hanya untuk orang yang bertakwa. Nah, la in syakartum kata Allah, siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya akan kutambah. Ya, ibu-ibu, adik-adik, halo adik-adik. Nah, ini adik-adiknya Rami, semangat pula. Ini saya berdiri bilang. Adik-adik, kalau saya bilang halo, jawabannya ya. Halo. Hai. Hai. Masya Allah. Lagi ya. Halo. Hai. Hai, halo. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya nikmat akan ditambah. Hari ini saya bilang bersyukur, ya, jangan salah dengar. Di tempat lain, di bumi Allah yang lain, ada yang salah dengar. Mohon maaf Bu, mungkin di tempat lain itu sholatnya 23 rakaat. Jadi begitu mulai tausiah, ibu-ibu itu sambil dengar tuh. Kemudian tiba-tiba Ustaznya bilang, kita harus bersyukur kepada Allah agar nikmat ditambah. Tapi didengar sama ibu itu, kita bersyukur kepada Allah. Ini bahaya. Sampai ke rumah dikasih tahu sama suaminya, mas,
Kata ustaznya kita harus banyak-banyak bersyukur biar nikmat ditambah. Akhirnya besok pagi suaminya pun percaya pula, dibawa satu keluarga ke tempat tukang pangkas. Sampai di tempat tukang pangkas, mas tolong botakkan kami semua. Dari rambut yang paling atas sampai rambut yang paling bawah mundur, botak. Akhirnya waktu pas berbuka puasa nggak selesai. Ya, ibu nengok bapak botak, bapak botak. Bapak lebih ketawa lagi nengok ibu, nggak pernah perempuan botak, ibu juga botak. Gara-gara salah dengar. Tapi saya yakin di Stadion Kanwar ini, masya Allah, tabarakallah, semua sangat menikmati, sangat mendengarkan apa yang disampaikan oleh semua ustaz-ustaz yang pernah mampir di sini. Alhamdulillah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang berkufur, ingatlah kata Allah. Di sini memakai harful taukid. Harful taukid di dalam kitab Kawakibus Suriyah dikatakan adalah huruf penguat. Banyak ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ketika memakai inna, maka di situ ada kesungguhan, maka di situ ada penguatan. Satu contoh firman yang sering kita dengar, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi. Ada kesungguhan di sini. Maka di ayat ini, surah Al-Ibrahim ini ayat 7, di sini Allah menyatakan keseriusan memakai harful taukid. Apalagi ayat yang memakai harful taukid, wal as, dan demi masa, demi waktu. Kenapa dikatakan demi masa, demi waktu? Karena waktu menjadi sangat penting. Orang Inggris mengatakan the time is the money. Waktu itu adalah uang. Orang Arab mengatakan al-waqtu kasfai. Waktu itu bagaikan pedang. Dan ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, memakai harful taukid belum bermuat. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihah, dan beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Nah, pada ayat ini, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih, khusus untuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melalui berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita sama-sama bisa lebih merasakan daripada orang lain. Dari pagi mulai kita berpuasa sampai sore menjelang azan, kemudian kita berbuka. Satu harian kita menahan lapar, haus, dan dahaga. Disitulah muncul perasaan, ternyata di luar sana banyak orang yang tak bisa makan. Ternyata di luar sana banyak orang yang bingung dengan apa yang makan. Maka kita bersyukur melalui momen puasa ini, alhamdulillah kita dapat merasakan perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, berselawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau, nantinya kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Yang sangat saya muliakan Bapak Imam Desa, Bapak Imam Dusun, Bapak yang sangat saya hormati, Bapak Kepala Desa. Kebetulan Bapak Kepala Desa ini sudah lama saya kenal dari sejak masa kuliah dulu, satu universitas, satu kampus. Dan hari ini jumpa lagi dengan beliau beberapa waktu yang silam, jumpa lagi waktu pas pelantikan. Beliau dilantik sebagai ketua dan saya sebagai anggota bagian kedakwahan. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi, menambah kuat rasa silaturahmi kita. Dan mudah-mudahan Bapak Datuk selalu dalam sehat walafiat. Amin. Juga Bapak Kepala Dusun, Bapak perangkat-perangkat desa yang baik, para alim ulama, ibu
Ya, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu berhubung karena untuk menghemat waktu juga mungkin saya tidak hafal namanya. Tapi mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik, halo. Hai. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke tema kita ini, mohon izin Bapak-bapak, mohon izin Ibu-ibu, saya ingin menampilkan salah satu santri kita. Kebetulan pondok pesantrennya terletak di Kampung Duren. Kampung Duren nanti belok sebelah kiri, lurus ke arah Sukarangkat sampai ke Sukamulia. Ada namanya Batu Tiga. Itulah ada pondok pesantren Auqaf Binaul Ummah. Dan alhamdulillah yang tadi mengimami kita sholat tarawih namanya adalah Abid Maulana. Duduk di kelas 3 SMP IT. Dan beliau alhamdulillah ada kita telah hafal sekitar 8 juz. Tapi yang lancar 5 juz. Insyaallah 3 juz lagi akan dilancarkan lagi. Dan mudah-mudahan nanti dia hafal untuk 30 juz. Amin amin. Jadi mohon izin kita akan tampilkan beliau pada malam ini untuk menyampaikan kultum kuliah 7 menit kepada Ananda Abid Maulana. Waktu dan tempat kami persilakan.